Gimana? Jadi nggak pesenannya? Ini udah siap. Mas udah mau berangkat, Mas? Iya, ini udah mau berangkat ini. Tapi ini beneran kan, Mas? Gak apa-apa aku nitip. Udah nggak apa-apa. Tapi kan ini Mama sudah pakai seragam. Emangnya Mama gak malu? Malu kenapa sih, Dek? Ini kan usaha halal. Nggak perlu malu, ya. Udah nggak apa-apa. Kebetulan yang pesen ini kan satu arah sama tempat dinas Mas. Jadi kamu, Dek, nggak usah berpikiran seperti itu. Ini juga bentuk dukungan Mas di bidang usaha kamu di UMKM seperti ini. Alhamdulillah Mas Eko, kalau ini nanti kita itu clear sukses, kita di Thailand, insya Allah kita bisa langsung ke Eropa. Wah, serius itu Pak? Ya, yang Ini pinggir saya dong. yang benar. Kesempatan kita itu pasti akan melewati Inggris, ya kan Pak? Ya betul. Berarti ada kemungkinan kita ke Italia ya Pak? Ya pasti mungkin lah Mas Pendi. Emangnya kenapa ke Italia? Aku tuh ngepen banget Pak sama Valentino Orsi itu. Rossi apa itu? Oh alah itu, tenang aja, nanti saya tunjukin itu sirkuitnya ya. Bisa, Serius? kita bisa masuk Kayak sana. sirkuit Mandalika itu? Nah, lebih hebat sana lagi. Oh ya Dol, kamu udah makan siang belum sih Dol? Belum sih kok. Oh, tak kira kamu kan datangnya sore, jadi aku cuma pesen 2 tadi nasi. Ya tadi sebenarnya pengennya sore kok. Cuman ini tadi Pak Husin nyamper gitu loh. Oh, Jadi nggak apa-apa. sekalian lah. Yaudah nanti saya pesenin 1 lagi. Ya Pak. Makasih Pak. Pakai menu apa Dol? Ayam bakar aja kok. Oh iya. Udah Mas berangkat dulu ya. Ya, Mas hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Satu lagi nasinya itu. Oh, mau pesen satu lagi? Oh, tapi nunggu sebentar nggak apa-apa, Pak? Yang penting jangan lama-lama, Mbak ya. Oh iya, iya, iya. Mas. Tunggu, Mas. Ini nasinya biar aku aja ya, Mas, nanti yang antar. Loh, kenapa? Soalnya tadi orangnya nelpon, mau nambah satu lagi. Terus ini kan menunya habis, jadi Ati harus masak dulu, Mas. Jadi sekalian order yang satunya juga. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah kalau gitu Mas berangkat ya. Iya, Mas. Kamu yang semangat ya. Mas hati-hati ya. Ya, kalau capek istirahat, jangan dipaksain. Kenapa sih nggak dari tadi sekalian? Gini kan masak 2 kali. Aduh, habis lagi gasnya. Makin lama ini. Aduh, stok juga habis lagi. Gimana nih? Tak beli dulu. Misi Mbak, mau nyari gas. Oh ya, tapi gasnya habis, Mbak. Oh, lagi kosong ya Mbak? Ah, kosong, belum datang lagi. Ya udah Mbak, makasih ya. Nyari di mana lagi ya? Nah, jadi begini, Mas Eko, Mas Pendi, Gimana Pak? mumpung kita masih ada kesempatan ini, ya situasi agak panjang, saya ingin sampaikan hal-hal penting terkait pekerjaan kita. Yang mungkin waktu kemarin kita di Singapura kan ada sedikit kesalahan, itu cuma buat evaluasi. Yang penting kita mensyukuri, kita memperbaiki diri, ya. Iya Pak. Kita bersyukur loh bisa kerja seperti ini, bisa keluar negeri ya. Apalagi nanti kita bisa sampai ke Eropa, jarang orang bisa kerja seperti kita ini. Tapi ingat, kita harus selalu ya evaluasi pekerjaan kita, biar kita bisa selama-lamanya umur kita mungkin bisa tetap kerja gitu ya. Siap Pak. Soal masalah yang di Singapura itu dibikin santai aja lah Pak. Kita kan sudah keterima di pelayaran. Ya namanya orang-orang komplain seperti itu, ya itu udah hal biasa, orang-orang tenyih seperti itu. Wah, kalau masalah itu Mas Eko, itu kan saya sebagai kepala koki, ini sangat sensitif Mas Eko, karena tamu-tamu kan kadang dari berbagai negara,
kita harus benar-benar bisa menempatkan posisi kita di sini. Jadi apapun keluhan yang sering kita dengar, masukan-masukan yang sifatnya positif, kita harus tanggapi dengan baik agar kita bisa langgeng ikut di pelayaran ini. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak, saya mau antar makanan. Kamu itu buka warung makannya di Serang apa di Meksiko sih? Hah? Lama bener. Iya Pak, saya minta maaf, saya telat sedikit antar makanannya. Enak aja minta maaf, minta maaf. Kamu itu seharusnya melayani konsumen dengan baik. Gak gini caranya. Orang sudah lapar, kelaparan, udah mau mati baru datang kamu. Asal kamu tahu ya, saya ini kerjanya di pelayaran Asia, Eropa, bahkan ke Amerika. Orangnya disiplin, jadi nggak biasa kayak gitu. Telat kok ada 1 jam, goblok pekok kamu itu. Kok Bapak ngobrol-ngobrolin sih Pak? Ya iyalah, Saya kan cuma telat 5 menit Pak. Itu juga ada alasannya karena gasnya habis. saya nggak mau tahu dan saya nggak peduli urusan kamu itu. Yang jelas saya udah pesen makanan sesuai waktu harus diantar. Dan kamu sudah telat ngantar ke rumah saya. Saya cuma telat 5 menit doang Pak. 5 menit itu waktu. Time is money. Kalau di Eropa kamu bisa dicabut izin usaha kamu. Saya ini kan kerjanya di pelayaran. Masakin orang barat, micin kurang 2 biji aja tuh komplain gak habis 2 bulan ngomplainnya. Kamu telat 5 menit, katanya nggak apa-apa. Dasar tolol pekok kamu tuh. Kok Bapak nolong-nolongin saya sih? Suami saya aja nggak pernah loh Pak nolong-nolongin saya. Ya karena kamu pekok. Kok Bapak berani-beraninya sih nyamper saya? Kok? Suara apa tadi kok? Apa ini? Bapak bisa saya pidana loh, keterlaluan ya Bapak. Pidana, pidato kali ya. Udah. Ada apa ini Mbak? Mohon maaf, ini ada apa? Ini loh Pak, saya ngantar makanan cuma telat 5 menit. Berani-beraninya orang ini nampar saya. Suami saya aja nggak pernah Pak nampar saya kayak gini. Saya pastikan kamu akan menyesal. Pedagang miskin. Kalau kamu nggak terima, suami kamu suruh ke sini. Dasar kurang ajar kamu. Halo Mas. Mas tolong kamu pulang sekarang Mas. Pokoknya aku minta tolong kamu pulang sekarang Mas. Aku tungguin di rumah. Aduh, Mas Eko, itu bisa fatal nanti. Seharusnya nggak seperti ini. Kasihan, yang namanya kendala kan biasa. Kita juga biasa di dapur kan kadang ada kendala. Jadi jangan kasar seperti itu. Karena kita juga biasa di dapur, kadang kurang ini kurang itu. Apalagi di kamu kayak gini kan nggak mesti tabung gas itu ada. Jadi nggak bisa seperti itulah. Nah ini yang saya takutkan kan gini loh Mas Eko. Ini pelajaran buat kamu juga Mas Pendi ya. Iya Pak. Kalau sampai ini orang tadi nggak terima, memang benar-benar dipidanakan, kasus diproses, bahaya. Mas Eko bahaya ini. Mas Eko kerja ikut saya ini kan ibaratnya baru 1 tahun. Sayang karir kita kalau sampai berakhir di sini. Tuh kok, dengerin Pak Gusin kok. Kamu sih kok semena-mena sama orang. Apalagi itu wanita loh kok. Kok ya digampar loh. Pak Husin, Pendol, kita itu kan bukan orang lokalan.
Kita itu kerjanya ke luar negeri, mancanegara, antar benua. Masa cuma hadapin tukang nasi kotak atau catering ini aja dibikin pusing? Sudahlah, nggak mungkin itu bakal berani widanain saya. Tenang aja. Ya, mudah-mudahan sih Mas Eko, kekhawatiran saya ini nggak terjadi. Karena apapun bisa terjadi di saat kita nanti malam harus berangkat. Kekhawatiran saya cuma itu, Mas Eko. Saya cuma ngingetin lo ini. Ada apa, Dek? Hah? Kamu kok nangis? Kenapa? Cerita sama Mas, ada? Hah? Tadi loh Mas, kan orang yang pesen mau nambah satu lagi. Terus? Kebetulan gasnya habis. Aku harus keliling-keliling dulu nyari gas. Sampai sana, aku tuh cuma telat 5 menit doang, Mas. Habis itu, Kenapa? Orangnya komplain atau gimana? malah sampai sana aku dimarah-marah, Mas. Aku dimaki-maki. Bahkan sampai ditampar, Mas. Ini kamu beneran kamu? Hah? Orangnya sampai main fisik sama kamu? Iya. Cuma gara-gara telat berapa menit? 5 menit? Itu juga karena aku lagi nyari gas, Mas. Ya. Mas tahu sekarang masalahnya. Kurang ajar ini. Berani semena-mena terhadap istri saya. Hah? Ini tidak bisa dibiarkan ini. Mas harus turun tangan. Sekarang kamu ikut Mas, ya, biar masalah ini Mas selesaikan. Mas tidak bisa tinggal diam. Ini sudah menyangkut harga diri kamu, Dek. Mas nggak terima. Tapi emang perlu, Mas. Perlu. Orang sombong seperti itu perlu dikasih pelajaran. Tapi Mas jangan pakai kekerasan ya. Udah, kamu yang penting ikut Mas aja, biar Mas urus masalah ini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Gimana, Pak? kamu yang delivery catering ya? Bukan, Pak. Siapa? Mana orangnya? Saya, Pak. Ada apa sih, Pak? Ada apa ini? Kamu yang delivery catering? Ya. Maksud kamu apa, Mas? Hah? Marah-marah dengan istri saya, nampar istri saya, menghina istri saya, maksudnya apa? Sabar dulu, Pak. Cuma gara-gara telat 5 menit, Mas. Itu pun ada alasannya. Sabar Pak ya, sabar. Bapak ini siapa Pak? Mohon maaf. Saya suaminya Mbak yang dimarahin ini. Hah? Sabar ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan baik-baik Pak. Mohon maaf Pak. Dijelaskan bagaimana, Pak? Maksudnya, Pak? Semua sudah terjadi, Pak. Ini termasuk penganiayaan ini. Hah? Sudah melanggar hukum ini. Semarah-marahnya saya sebagai suaminya, saya tidak pernah melakukan kekerasan. Hah? Saya tidak pernah menampar istri saya. Kamu orang lain berani menampar istri saya, kamu. Hah? Jangan mentang-mentang. Kamu orang pelayaran, terus seenaknya sendiri terhadap orang lain. Hah? Asal kamu tahu ya, Mas ya, istri saya telat itu karena gasnya habis, Mas. Tidak disengaja, Mas. Itu pun cuma telat 5 menit, Mas. Kamu itu sok-sokan, Mas. Hah? Jangan bilang disiplin, Mas. Saya lebih ngerti arti disiplin, Mas. Bantuin saya, Pak. Oh, diem aja sih. Duduk banget sih. Mohon maaf. Kalau masalah ini saya nggak bisa. Ini benar-benar kamu yang salah. Kak, aku izin ke kamar mandi dulu ya, Kak. Pak, ini mohon maaf Pak. Saya mewakili kawan-kawan saya Pak. Tolonglah Pak, kalau bisa dibicarakan baik-baik Pak. Saya pribadi
memohonkan maaf rekan-rekan saya, Pak. Memang benar-benar rekan saya ini bersalah, Pak. Saya minta maaf, Pak. Tolonglah, Pak. Karena nanti malam kita bertiga ini mau berangkat, Pak. Saya nggak mau tahu ya Pak ya. Ini sudah sangat keterlaluan Pak. Ini sudah menyangkut harga diri istri saya Pak. Cuma masalah sepele dibesar-besarkan seperti ini Pak. Betapa sombongnya Pak teman Bapak ini. Oh ya Pak, kalau boleh tahu bagian apa Bapak ini di pelayaran? Saya sebagai koki, ini anak buah saya. Oh, saya nggak mau tahu Pak, ya. Dan masalah ini akan saya bawa ke ranah hukum Pak, karena ini sudah main fisik Pak. Ya? Saya tidak peduli. Biar orang seperti ini dipecat dari jabatannya Pak. Tidak pantas. Perlu kalian tahu ya. Kelanggengan pekerjaan itu diiringi dengan hati nurani yang baik, ucapan yang baik terhadap orang lain. Saya tidak pernah kagum dengan uangmu, status sosialmu, dan jabatanmu. Saya lebih kagum pada mereka yang berbuat baik kepada orang lain. Pokoknya saya akan tuntut masalah ini Pak. Pak, tolonglah Pak, bisa dinego nggak sih Pak? Tidak. Pokoknya saya sudah terlanjur marah sama kamu. Sekarang kamu ikut ya, saya kantor polisi dan sampean Pak ikut menjadi saksi Pak.